wabarakatuh. Hai, apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Maka saksikan video ini dari awal sampai akhir agar kalian memahami materi yang terkandung di dalam video ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, sedangkan temporal atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan manusia adalah subjek dan objek sejarah. Manusia sebagai pelaku dan penulis sejarah itu sendiri, konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak bisa lepaskan dari unsur tempat dan waktu, karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia hidup atau beraktivitas. Anak-anak hebat generasi baja, coba kalian perhatikan gambar pembacaan naskah proklamasi di samping. Bisakah kalian menjelaskan konsep ruang dan waktu dalam peristiwa tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, mari kita simak materi tentang konsep ruang dan waktu berikut ini. Kita awali dengan konsep ruang. Ruang atau dimensi spasial adalah suatu tempat di mana terjadinya berbagai peristiwa alam ataupun peristiwa sosial serta peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Berikut secara umum penjelasan konsep ruang dalam mempelajari sejarah. Yang pertama, ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam perjalanan waktu. Kemudian yang kedua, penelaahan suatu peristiwa di mana berdasarkan dimensi waktunya tidak bisa terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, saat waktu menitik beratkan terhadap aspek kapan peristiwa tersebut terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan terhadap aspek tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Kemudian kita melangkah ke materi berikutnya, yaitu tentang konsep waktu. Waktu atau dimensi temporal mempunyai dua makna, ialah makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif ialah satu kesatuan, di mana detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, serta seterusnya. Pada umumnya, berikut konsep waktu dalam mempelajari sejarah yang ada. Yang pertama, masa lampau itu sendiri ialah sebuah masa di mana sudah terlewati. Tetapi masa lampau bukan merupakan sebuah masa yang final ataupun berhenti. Yang kedua, masa lampau itu bersifat terbuka serta berkesinambungan, di mana apa yang terjadi di masa lampau bisa dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang ataupun sekarang, serta untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang ketiga, sejarah bisa digunakan sebagai model awal untuk bertindak di masa kini atau sebagai acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Konsep waktu dalam sejarah dapat menjelaskan secara konkret perkembangan manusia. Suatu peristiwa yang menjadi sejarah tidak dapat lepas dari struktur waktu yang menyertainya. Oleh karena itu, konsep waktu dalam sejarah sangat esensial. Ada 4 konsep waktu dalam sejarah, yaitu perkembangan, kesinambungan,
pengulangan, dan perubahan. Kita ke perkembangan. Masyarakat yang berkembang akan membawa bentuk baru yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Perkembangan ini bertujuan untuk memperbaharui segala sesuatu yang sudah dianggap tidak efektif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Contohnya adalah demokrasi Amerika yang semakin berkembang akibat dari perkembangan struktur kota yang semakin kompleks. Berikutnya, kesinambungan. Kecenderungan masyarakat dalam mengadopsi cara-cara lama menjadi dasar kesinambungan sejarah dari masa lalu. Meskipun ada beberapa pola yang berbeda, namun tidak merubah pola dan esensi dari sistem sebelumnya. Contohnya adalah sistem-sistem partai yang menyerupai sistem kerajaan masa sebelumnya dalam lingkup yang hampir sama. Berikutnya, pengulangan. Peristiwa yang sama terulang kembali di masa berikutnya. Hal ini sering terjadi sehingga muncul jargon sejarah terulang kembali. Contohnya pada peristiwa lengsernya Presiden Soekarno dan Soeharto yang dilatar belakangi aksi demonstrasi dari para mahasiswa. Yang terakhir yaitu perubahan. Peristiwa perubahan terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam kurun waktu yang singkat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar. 4 konsep waktu dalam sejarah tersebut diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap sejarah. Perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat menjadi fokus perhatian dalam mempelajari sejarah. Berikutnya kita ke pentingnya waktu dalam sejarah. Sejarah ialah sebagai suatu ilmu di mana kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah, yang artinya ialah terjadi ataupun syajaratun. Baca syajarah, di mana artinya pohon kayu itu tumbuh serta berkembang. Jadi, pengertian sejarah secara etimologis ialah tumbuh, hidup, serta berkembang, di mana akan berlangsung terus tiada hentinya sepanjang masa atau usia. Sejarah merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana mengenai rangkaian kejadian yang berkualitas terhadap masyarakat manusia serta segala aspek di dalamnya, di mana proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sejarah hingga saat ini, di mana berguna bagi pedoman sebuah kehidupan masyarakat manusia masa sekarang dan arah cita-cita masa depan. Berikutnya kita keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Proses terjadinya sebuah peristiwa serta perubahannya berlangsung di dalam batas ruang dan waktu. Suatu kejadian bisa diamati berdasarkan dimensi ruang, dimensi waktu, serta dimensi manusia. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa mempunyai batas-batas tertentu. Berdasarkan dimensi manusia, manusia menjadi objek serta subjek dari peristiwa tersebut. Berikut keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam mempelajari sebuah sejarah. Yang pertama, konsep ruang dan waktu ialah sebagai unsur penting di mana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Kemudian yang kedua, segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan terhadap tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Hal ini dikarenakan perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia tersebut hidup atau beraktivitas. Dalam kaitannya dengan konsep ruang dan waktu, maka untuk memahami sebuah peristiwa sejarah terdapat 2 konsep berpikir yang dapat digunakan dalam sejarah, yaitu konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Walaupun menggunakan sudut pandang yang berbeda, namun keduanya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip kronologis.
Demikianlah tadi pemaparan tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat dipahami. Kita bertemu lagi di video pembelajaran materi berikutnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.